Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, semoga Buya sekeluarga dan seluruh santriwan-santriwati dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehat selalu, dunia akhirat, amin. Mohon maaf bertanya Buya mengenai harta waris, apakah hukumnya wajib segera dibagi, atau bagaimana kalau bertahun-tahun waris tersebut tidak dibagi-bagi, apakah anak-anaknya terkena hukum dosa karena tidak dibagi-bagi, atau bagaimana solusinya Buya? Mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas harta waris harus dibagi. Adapun waktu pembagiannya lebih cepat, lebih baik. Sebelum, mohon maaf, hawa nafsu masuk ke dalam hati. Kerusakan-kerusakan, keinginan jelek. Jadi sebaik waris itu segera dibagi. Sebelum juga berceceran, takut nanti jamnya hilang, kursi hilang, tikar hilang, segala macam. Na'udzubillah. Sebab harta waris itu semuanya selagi belum dibagi. Misalnya Anda 5 bersaudara, maka 1 sendok lengkap nama kakak adik semuanya. Kalau Anda sakuin berarti Anda nyolong milik saudara Anda. Hati-hati. Selagi belum dibagi, kalau Anda masuk ke rumah pusaka, rumah peninggalan, Anda ambil 1 neraka. Ya kan? Kecuali sudah dibagi. Cuman kalau urusan sendok aja biasanya cara baginya, Dek, siapa yang belum punya sendok ambil ya, oke, halal, oke. Tapi kalau udah dibagi bahaya. Bahkan bisa menjadi sebab permusuhan itu. Keset rusak, sudah ditendang-tendang. Salah satu adiknya mengambil, dibersihkan, dipakai di rumah jadi kelihatan bagus. Kakaknya marah, lo kok bisa digini? Ngapain nih? Kapan ngambilnya? Jangan-jangan yang lain juga diambil. Oh, yang namanya harta waris itu setannya yang gede. Setannya yang gede, hati-hati, jangan main-main urusan waris. Anda menunda, wah, setannya semakin gede. Semakin banyak yang datang pada Anda. Maka sebaik-baik waris segera dibagi. Tentunya setelah terpenuhi syarat-syaratnya, diberesi utangnya kepada Allah, utang kepada sesama manusia, zakatnya, wasiatnya, biaya perawatan jenazah dan sebagainya. Maksud untuk kafan dan sebagainya. Bukan selamatan nggak boleh diambil dari harta peninggalan warisan. Setelah itu dikeluarkan baru wajib dibagi dengan cepat. Wajib dibagi, adapun dengan cepat itu jauh lebih bagus. Cuman kadang-kadang ini nggak enak, masa baru meninggal langsung bagi-bagi waris. Berarti ini omongan yang paling membahayakan. Hati-hati. Kelihatannya nggak enak hati, padahal itu menjadikan racun omongan yang begitu tuh. Masa baru meninggal dunia kok kita langsung bagi-bagi waris? Oh bukan, bagi haknya itu justru nggak rebutan. Kebijakan sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala melihat setelah baginda Nabi wafat, apa yang paling penting itu diurusi adalah peninggalan Nabi supaya umat tidak pecah. Sampai nggak sempat ngubur baginda Nabi. Ngurusi kekhilafahan ini para sahabat Nabi supaya tidak berantem nanti, sebab ini terlambat sedikit saja, wah, sama waris nih gara-gara telat sedikit. Ini sang adik ini baik-baik tanya kepada abangnya, Bang, rumahnya ibu ini kenapa mau dijual? Belum selesai ngomong sudah dibentak. Allah, ini iblis benar, manusia kayak gitu tuh. Ini sudah kita sering lihat manusia begitu, makanya waris itu nerakanya yang gede, setan yang gede. Segera dibagi, bukan milik Anda, haram. Sudah bagi cepat. Bagi. Dan jangan mau mengambil milik saudara, biarpun sepeser, 1 rupiah pun jangan mau mengambil milik saudara. Kalau perlu kita tambahkan kepada adik kita yang kekurangan, kakak kita yang kekurangan, kita bagi, tidak ada masalah. Yang penting jangan ambil saudara. Paling tidak persis deh sebagai aturan syariat. Hati-hati jangan menjadi orang yang paling ruwet. Biasanya yang paling pinter, yang paling alim itu paling ruwet bagi waris. Tidak tahu, setannya gede juga, setannya kelas ustad. Hati-hati. Yang biasa rebutan waris justru yang paling ustad biasanya. Coba perhatikan. Sengaja tak begini ini biar sadar. Yang paling jago rebutan waris adalah yang paling ustad. Paling ngerti hukum, ajib. Dia wah berdalil di depan kita berhujjah. Suatu ketika ada orang berempat, berlima datang ke sini. Karena sudah ada yang alim, saya langsung tenang. Alhamdulillah, sudah ada saudara yang pintar, selalu segera beresin. Setelah keluar, balik. Yang 3 balik lagi. Bu ya, abang saya yang paling ngomong tadi, yang paling sering jualan duluan. Yang paling jahat ini, yang paling ustad. Hati-hati. Ini ustadnya Ustadz Dajjal. Bagi waris secepatnya. Yang indah. Bahkan, biar pastikan Anda. Kalau dalam membagikan waris, Anda menjadi orang yang paling sejuk. Sudahlah dek, gimana terbaik saja, yuk. Jangan berani ngangkat suara, sebab mengangkat suara ini akan mengundang suara yang lain lagi. Berantem.
Sehingga naudzubillah, wajib ini neraka ini. Neraka setan. Kadang-kadang rebutan waris tidak hanya orang kaya raya. Si fakir nyungsep rebutan tikar robek sama kursi patah kaki. Gak beres-beres. Rebutan, yang penting masuk neraka. Hati-hati ya urusan. Jadi sebaik-baik waris segera dibagi. Yang belum dibagi lihat sampai keturunan kelima, bengong dia. Akhirnya seolah-olah harta bapaknya diambil, padahal cuma sedikit aja, cuma nak, tahu enggak harta kita itu belum dibagi tuh. Makanya pamanmu kaya raya gara-gara ngambil, padahal yang diambil juga nggak seberapa. Gara-gara nggak jelas tuh seolah-olah naudzubillah jadi permusuhan. Hati-hati ya dibagi waris. Waris kalau diambil dengan cara yang benar akan menjadi harta penuh berkah. Tapi kalau diambil dengan cara yang haram akan menjadi racun di dalam harta kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, saya mau nanya, apa hukum menunda-nunda pembagian warisan dari orang tua? Begitu ayah sudah meninggal, 2-3 hari, 10 hari kumpullah bersama pembahasan harta warisan. Ibu dapat berapa? Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'. Kalau ada anak, suami dapat 1/4. Nah, sekarang yang meninggal suami, walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Istri dapat 1/4 kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu. Kalau kamu ada anak, maka istri dapat 1/8. Harta warisan ini ada 1 M. Ibu dapat 1/8, 125 juta. Dah, sisanya 875. Lizakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Selesai pembahasan. Kita segan membagi ini, janganlah kita bagi, kita simpan aja lah dulu. Tidak semua keluarga ini kaya mapan ekonomi. Ada yang susah di situ, dia perlu duit itu, dia segan, akhirnya menyimpan bom waktu, bam, meledak, permusuhan pecah. Jangan lebih tahu daripada Allah. Masalah solat saya ikut hukum Allah, masalah zakat saya ikut hukum Allah, masalah haji saya ikut hukum Allah, tapi masalah harta warisan ini saya lebih tahu daripada Allah. Oh, wa man lam yahkum bima Allah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak pakai hukum Allah ini kafir dia. Nauzubillah. Ayah saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau mendapatkan warisan dari almarhum kakek yang belum dibagikan. Sebidang tanah yang masih milik beramai-ramai, milik almarhum ayah, kakak dan adiknya. Saat ini warisan tersebut masih disewakan. Bagaimanakah hukum pembagian uang sewa yang memang jatah atau bagian almarhum ayah saya? Almarhum meninggalkan 2 istri, 1 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bagaimana pembagian sewa untuk para ahli waris dari almarhum ayah saya yang terbaik menurut agama Islam? Tentu ini masalah penting ya. Ada hal-hal yang mendasar bagi orang yang meninggal harus segera dilakukan. Yang pertama, memandikan, mengurus jenazah dan mensolatinya. Kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ikramul mayyit dafnuhu, penghormatan dan penghargaan terhadap jenazah, segera mengurus jenazah dan memakamkannya. Jadi masuk dalamnya adalah memandikan, ya, kemudian mensolatinya dan menguburkannya. Yang kedua adalah menjalankan wasiatnya. Karena Allah SWT mengatakan min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah orang meninggal, maka yang paling pertama setelah diurus jenazahnya adalah wasiatnya. Ada wasiat nggak dia tinggalkan? Misal tanah ini saya wakafin buat pesantren ini misalnya, gitu kan? Yang ketiga membayar utangnya, dan yang keempat ya membagi warisannya. Ini harus dilakukan. Jadi perilaku yang keliru adalah kalau ada orang mati nggak dibagi warisan, itu nggak boleh, teman-teman sekalian. Ini sudah pernah saya jelaskan. Nggak boleh nggak dibagi warisan, harus dibagi. Baik, ayah saya meninggal, Ustadz punya 1 rumah, ibu saya masih tinggal di situ. Kami 3 orang bersaudara. Kami kalau bagi kesian ibu. Loh, kasusnya adalah bukan kita mengusir ibu kita dari rumah itu, membagi persentase masing-masing sudah jelas. Ini ibu dapat karena punya anak-anak, 1/8 dia dapatnya. Ya udah, ibu kita punya di rumah itu 1/8 bagiannya beliau. Sisanya dibagi kepada anak-anaknya misal, gitu kan? Jadi masing-masing sudah tahu, silahkan ibu anda suruh tinggal itu nggak apa-apa. Tapi setiap yang bersaudara sudah tahu hak di rumah itu. Kapan satu waktu dijual, maka sudah tahu masih si fulan punya sekian, si fulan punya sekian, si fulan punya sekian. Kalau kasus seperti ini, Allahu alam ya, mudah-mudahan Allah ampuni kalau saya salah, tapi setahu saya kalau kasus seperti ini adalah dinilai berapa nilai tempat sewa itu pada saat warisan terjadi, atau nilai tempat itu sekarang berapa. Misal nilai 1 miliar, mereka bersaudara 3 orang, kalau semua laki-laki dibagi rata. Kalau ada perempuan, kayak tadi ada perempuan dibagi, laki-laki dapat 2 jatah, perempuan 1. Misal 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Baik, dibagilah 1 miliar itu menjadi 3, tapi di sini perempuannya, laki-lakinya mendapat 2 bagian, ya, 2 bagian. Setelah dibagi, maka hak warisan si ayah ini itu dibagi kepada ahli warisnya lagi. Ya, dibagi kepada ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya dibagiin. Ya, seperti itu Allah alam yang saya tahu. Jadi dibagi dengan cara seperti itu. Saya sudah kasih pernah
Nomor Ustadz Nizar Jabal bisa dihubungi lebih lanjut kalau mau tanya masalah warisan. Kedua orang tua kami telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Tetapi hasil jual rumah waris tidak dibagikan oleh kakak kami. Bagaimana kami harus berbuat? Apa sanksi dari Allah untuk kakak kami? Subhanallah ya. Tadi kita katakan perkataan Hasan al-Basri. Dia sangat takjub kepada orang yang mengatakan cinta dunia itu bukan dosa besar. Bagaimana dosa-dosa besar terjadi itu, kedoliman itu? Bukankah karena kecintaan kepada dunia? Ini kakaknya kenapa nggak dia bagi? Dan kita benar-benar heran dengan harta nemu. Warisan ini harta nemu jemaah. Maka pembagian harta waris itu siapa yang menentukan? Allah Jalla Jalaluh. Allah langsung yang menentukan fulan dapat berapa, fulan dapat berapa. Kita nggak boleh bagi. Karena itu harta nemu, nggak ikut kerja. Kalau kau kerja silahkan. Makanya tatkala anaknya ikut kerja sama bapaknya, dikeluarkan dulu harta anaknya. Yang mana yang murni warisan itu yang dibagi. Tapi ternyata ada sebagian orang yang gelap matanya dengan dunia ini. Dan kita lihat, orang yang mengambil harta dengan cara yang tidak halal, susah akan digunakan untuk yang halal. Antum melihat perampok-perampok yang hasilnya miliaran. Seminggu habis duitnya. Seminggu habis. Sebulan habis. Ngerampok lagi dia. Karena Allah tidak memberkahi dia. Maka bagaimana sikap si adik ini menghadapi kakaknya? Ya diberi nasihat kakaknya. Doakan, moga dibukakan pintu hatinya. Dan bersabar menghadapi hal itu. Karena tadi kita katakan bahwasanya itu harta nemu, ya udah. Perkara umpamanya dia tidak mau ngasih, dan kita tahu orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang haram, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kalau azab buat mereka, mereka memakan api sebenarnya dan kelak akan masuk ke dalam neraka. Udah bersabarlah. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jangan menjadikan kita berpikir dengan duit itu terus. Oh kakakku duit itu macam-macam. Sudah jangan. Karena kita akan sengsara memikirkan harta juga. Yang belum tentu kita dapat. Maka bagaimana sikap kita? Serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku minta ganti kepadamu ya Allah. Karena kita tahu kalau Allah yang kasih ganti, itu lebih baik, lebih berkah daripada itu. Ini pertanyaannya langsung aja Pak Ustadz ya. Berapa lama waktu yang dianjurkan untuk membagi waris seseorang atau almarhumah? Waktu yang dianjurkan Ustaz? Ya, bagus. Apakah ini Pak. Bulan, 2 bulan setelah wafat atau setahun atau 2 tahun? Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas pertanyaan. Bagus pertanyaannya dan penting. Karena ini sebelum saya jawab pertanyaannya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Karena kita harus pahami baik-baik bahwa kita ini sebagai seorang muslim diharamkan untuk mengambil hak orang lain atau menahan hak orang lain. Harta peninggalan si mayit yang disebut dengan harta warisan ini adalah hak ahli waris. Maka tidak diperbolehkan untuk ditahan lama-lama. Kadang-kadang dengan dalih, misalkan saya beri contoh ya. Ini ada suami istri punya anak 5. Suami istri, sang istri meninggal. Kemudian sang bapak atau sang bapak yang meninggal. Sang istri masih hidup. Anaknya 5. Sang istri tinggal di rumah bapak. Maka saya mohon maaf, bukan berarti kita tidak berbakti kepada ibu kita. Tetapi pada rumah peninggalan si bapak, itu ada harta waris yang dimiliki oleh ibu dan 5 anaknya tadi. Maka tidak boleh untuk ditunda-tunda pembagiannya. Siapa tahu dari 5 anaknya tersebut sangat memerlukan uang. Sangat memerlukan pembagian dari harta waris tersebut. Lalu Ustadz, ibunya tinggal di mana? Maka itu nanti diatur setelah pembagian. Yang penting dibagi dulu. Apakah ibunya nanti pindah ke rumah salah satu dari anaknya, ataukah ibunya nanti diberikan rumah yang baru, ataukah ibunya tinggal di rumah bapak tadi? Ya, karena mungkin harta warisnya dibiarkan dulu. Yang penting dibagi dulu. Maka waktunya kapan? Waktunya segera mungkin. Maka bukan aib bagi keluarga yang baru meninggal kemudian sudah membicarakan harta waris, bukan aib. Kenapa demikian? Karena ini adalah berkaitan dengan hak seorang muslim. Kita tidak boleh
menahan hak seorang muslim. Apa saja yang ditinggalkan si mayit setelah dia meninggal dari harta-harta, itu adalah harta waris yang diwarisi oleh ahli waris dan segera dibagikan. Bahkan ahli waris berhak untuk menuntut untuk dibagikan. Jangan sampai ada pembicaraan, wah, tanah kuburannya belum kering sudah membicarakan warisan. Nah, kita katakan tidak, itu bukan suatu yang tercela. Tetapi dia sedang menuntut haknya, dan hak seorang muslim tidak boleh diambil tanpa kebenaran atau ditahan tanpa kebenaran. Jadi kalau ditanya batasannya apa, sebulan atau 2 bulan, setahun atau 2 tahun, maka belum ada dalil syar'i yang menunjukkan hal itu. Akan tetapi segera mungkin, karena tidak boleh kita menahan hak seorang muslim. Begitu Pak Dokter. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut lagi baca pertanyaan dari grup Akhwat 2. Fulana bertanya, Ustadz, bagaimana hukum dalam syariat menangguhkan pembagian warisan dengan alasan ibu masih hidup, Ustadz? Itu nggak boleh ya, dengan alasan itu nggak boleh. Nanti kalau dia tunggu lagi sampai ibunya meninggal, itu akan panjang urusannya di pembagian warisan, ribet nanti. Itu salah satu bab di pembagian warisan yang agak rumit, pembahasan munasakhat. Kayaknya seorang itu kalau ada yang meninggal, itu segera dibagi, itu kewajibannya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat pada kalian tentang anak-anak kalian. Ketika terjadi ada yang meninggal, anak laki-laki dapat 2 kali bagian dari anak perempuan dan seterusnya ya, sampai 2 ayat seputar warisan di surah An-Nisa ditambah dengan ayat yang terakhir dari surah An-Nisa. Itu 3 ayat pokok yang membahas warisan. Allah terangkan hukumnya. Allah terangkan hukumnya dalam hal itu. Jadi kalau ada yang meninggal, segera dibagi untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menyelesaikan hak-hak supaya tidak terjadi masalah di masa mendatang. Kemudian kadang orang-orang yang punya hak itu, haknya dia ingin gunakan, dia ingin pakai. Ya jangan ditahan dengan hal tersebut. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik.